Halo sobat semua, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya yang ada di Indonesia. Oke, sebagian besar masyarakat di Provinsi Bali itu beragama Hindu. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu, dan di Provinsi Bali terdapat banyak pura yang sudah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Salah satunya adalah Pura Tanah Lot. Pura tersebut merupakan peninggalan sejarah satu kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu Majapahit. Agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia sekitar abad keempat. Saat itu, wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai didatangi oleh dagang dari berbagai bangsa di dunia. Agama Hindu dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Perkembangannya, agama Hindu di Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu. Untuk yang pertama, itu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Raja pertamanya adalah Kudungga. Kudungga kemudian digantikan oleh Aswawarman. Aswawarman adalah anak dari Kudungga. Aswawarman digantikan oleh anaknya lagi, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Keberadaan kerajaan Kutai diketahui dari prasasti Mulawarman yang berbentuk yupa. Yupa adalah prasasti berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat. Tulisan yang dipahat pada prasasti Mulawarman menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Pada prasasti Mulawarman dituliskan kisah kedermawaan dan kearifan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Prasasti Mulawarman terdiri dari 7 buah yupa, namun baru 4 buah yupa yang berhasil diterjemahkannya. Urutan Raja Kerajaan Kutai. Raja Kudungga waktu menjadi raja, beliau belum memeluk agama Hindu. Sedangkan Raja Aswawarman sudah memeluk agama Hindu saat menjadi raja. Sedangkan Raja Mulawarman menganut agama Hindu yang taat dan dermawan. Selanjutnya, yang kedua itu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang pernah berkuasa sekitar
abad keempat Masehi hingga abad yang ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Jayasingawarman. Jayasingawarman digantikan oleh putranya yaitu Dharmayawarman. Dharmayawarman kemudian digantikan pula oleh putranya yaitu Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kekayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Purnawarman merupakan raja yang hebat dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur. Purnawarman pernah membangun saluran air dengan cara melakukan penggalian sungai Bumati atau yang sekarang itu berada di wilayah Bekasi. Tujuannya adalah untuk pengairan lahan pertanian dan mencegah banjir. Setelah penggalian selesai, Raja Purnawarman menyerahkan 1.000 ekor sapi pada kaum Brahmana sebagai bentuk rasa syukur. Jayawarman merupakan raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Beliau tidak memiliki anak laki-laki, sehingga tahta kerajaan jatuh ke tangan menantunya yang berasal dari Sunda, yaitu Tarusbawa. Oleh karena itu, berakhirnya kerajaan Tarumanegara adalah karena wilayahnya menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Berikut adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara yang dapat diketahui berupa prasasti yang menceritakan masa kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama ada prasasti Yaruteung, ditemukan di tepi sungai Yaruteung dekat muara sungai Cita dan daerah Bogor. Kemudian ada lagi prasasti Tugu, ditemukan di desa Tugu Cilincing, provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada prasasti pohon kopi, ditemukan di Kampung Muara Hilir, Gunung Bulang, Bogor. Ada lagi prasasti jambu, ditemukan di perkebunan jambu di daerah Bukit Koleangka, Bogor. Dan yang terakhir ada prasasti lebah, ditemukan di Kampung Lebak, Bogor. Selanjutnya, ketiga itu ada kerajaan Kalingga atau kerajaan Holik. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad Masehi. Wilayah kerajaan Kalingga terletak di wilayah utara Jawa Tengah. Musafir Tiongkok yang pernah tinggal menyebutnya sebagai kerajaan Holik. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaan. Setelah Ratu Sima tidak lagi berkuasa, keberadaan kerajaan Kalingga tidak terdengar lagi. Peninggalan sejarah kerajaan Kalingga berupa prasasti Rahtawan, prasasti Sojomerto, prasasti Sukma, Candi Angin, dan Candi Kubra. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya Kerajaan Mataram atau Medang. Kerajaan Mataram ini
yang berdiri sejak sekitar abad ke-8 Masehi, terletak di daerah Jawa Tengah. Raja pertama Kerajaan Mataram Hindu adalah Sanak, lalu digantikan oleh putranya, yakni Sanjaya. Saat memerintah, Sanjaya menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram, yang artinya berkuasa di daerah Mataram. Sanjaya berhasil meluaskan wilayahnya hingga wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Pancapana Rakai Penangkaran. Setelah masa pemerintahan Rakai Penangkaran, Raja Mataram Hindu dipecah menjadi dua, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali melalui pernikahan antara Rakai Tingkatan Hindu dari dinasti Sanjaya dan Pramudiyawardhani dari dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram Hindu diketahui keberadaannya dari prasasti yang ditemukan di daerah Canggal, Gresik, Jawa Tengah. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Selain prasasti, Kerajaan Mataram Hindu juga meninggalkan peninggalan sejarah berupa ratusan candi yang terdapat di kompleks Candi Prambanan. Candi-candi yang ada di kompleks Candi Prambanan antara lain ada 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahman. 3 candi wahana yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa. 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwara. Peninggalan-peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memperbaiki struktur bangunan atau memudar candi-candi tersebut. Berikut contoh-contoh candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu yang telah dipugar. Yang pertama itu ada Candi Siwa, dipugar pada tahun 1902 sampai 1951. Candi Brahmana dipugar pada tahun 1977 sampai 1986. Candi Wisnu dipugar pada tahun 1982 sampai 1991. Candi Wahana, Candi Kelir, dan Candi Patok dipugar pada tahun 1992 sampai 1993. Kompleks Candi Prambanan pertama kali ditemukan pada tahun 1733 oleh C.A. Longs, seorang berkebangsaan Belanda. Pada saat ditemukan, candi-candi yang ada di kompleks Candi Prambanan tidak seperti sekarang, melainkan masih berupa reruntuhan. Yang selanjutnya ada Candi Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Berantas, Kediri, Jawa Timur. Nama Kediri berasal dari kata Kadri dari bahasa Sanskerta yang berarti
pohon mengkudu. Kerajaan Kediri berkuasa pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Jara yang sekarang bernama Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang dibangun oleh Airlangga. Airlangga merupakan raja yang memerintah dengan bijaksana. Oleh karena itu, Airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja pertama kerajaan Kediri adalah Jayawarsa. Kerajaan Kediri mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Beliau terkenal dengan ramalannya tentang masa depan. Ramalan Jayabaya sering terkenal dengan sebutan Jangka Jayabaya. Ramalan Jayabaya masih dipercaya secara turun-temurun sebagai tradisi Jawa. Pada masa pemerintahan Jayabaya, wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Kerajaan Kediri diketahui keberadaannya berdasarkan prasasti Mazhab Subya, Kitab Ajaran Kartajaman, dan Kitab Dalam Arab. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran pada masa Kertajaya. Kertajaya merupakan raja terakhir dari kerajaan Kediri. Kerajaan ini runtuh setelah diserang oleh Ken Arok dari kerajaan Singasari. Selanjutnya ada kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Menurut kitab Negara Kertajama, kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Setelah memerintah selama sekitar 5 tahun, Ken Arok digantikan oleh Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Anusapati kemudian digantikan oleh Tosjaya, yaitu anak kandung dari Ken Arok. Tosjaya lalu digantikan oleh Ranggawuni. Pada pemerintahan Ranggawuni, rakyat hidup dengan aman dan damai. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara, anak dari Ranggawuni. Kertanegara bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Singasari. Untuk mewujudkannya, ia mengirim pasukan untuk menaklukkan daerah-daerah lain. Serangan kerajaan Singasari terhadap kerajaan Sriwijaya dikenal dengan ekspedisi Pamalaya. Kerajaan Singasari juga menyerang Bali melalui ekspedisi Pabali. Hasilnya, wilayah kerajaan Singasari meliputi Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Kerajaan Singasari mengadakan kerjasama dengan kerajaan Campa. Hal ini membuat Kaisar Kubilai Khan dari kerajaan Mongol Tiongkok mengirim putusan agar kerajaan Singasari tidak menjalin kerjasama dengan kerajaan Campa dan tunduk kepada kerajaan. Namun, Kertanegara menolak permintaan tersebut dan menghina sang utusan. Akibatnya, kerajaan Singasari diserang oleh pasukan Kubilai Khan. Sebelum tentara kerajaan Mongol sampai, Kertanegara telah dibunuh oleh Jayakatwang, sehingga runtuhlah kerajaan Singasari. Dan yang terakhir ada kerajaan
Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Pusat kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan keturunan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan di mana Jayakwatwang membunuh Kartanegara. Raden Wijaya melarikan diri keluar kerajaan. Raden Wijaya meminta bantuan kepada Wiraraja. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya berpura-pura meminta pengampunan kepada Jayakatwang dan mengabdikan diri kepadanya. Jayakatwang lalu memberikan tanah di hutan Tarik kepada Raden Wijaya. Ia bersama para pengikutnya membuka hutan untuk dibangun daerah baru. Salah seorang dari mereka menemukan buah maja yang rasanya pahit. Daerah itu pun akhirnya diberi nama sesuai dengan buah tersebut, yaitu Majapahit. Ketika pasukan kerajaan Mongol datang untuk menyerang kerajaan Singasari, Raden Wijaya mengajak mereka untuk bekerja sama. Raden Wijaya berencana untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Pasukan kerajaan Singasari pun berhasil dikalahkan dan Jayakatwang tewas dalam pertarungan tersebut. Raden Wijaya Kusuma menyusun strategi untuk menyerang tentara kerajaan Mongol. Setelah serangan berhasil dilakukan, Raden Wijaya naik menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Jayanegara. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang damai, tentram, dan wilayah yang luas. Keberhasilan yang dicapai oleh Hayam Wuruk tidak terlepas dari dukungan Gajah Mada. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang yang sangat hebat dan kuat. Setelah meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Penyebab lain runtuhnya kerajaan Majapahit adalah terjadinya perang Parekrek atau perang saudara. Banyaknya daerah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri dan berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Peninggalan kerajaan Majapahit merupakan situs Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Di sana terdapat banyak koleksi barang peninggalan sejarah Majapahit.